Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Eka Putra, NIM 2104504, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam. Bab pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, atau pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan di masyarakat. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, seperti Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Imran ayat 193. Ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik, seperti Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dan untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional, seperti Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Pertama, meningkatkan pentingnya substansi materi. Kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Quran Surah Al-Jatsiyah ayat ke-23, Quran Surah Al-Qasas ayat 38, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Secara psikologis, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilih menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan. Yakni pesantren dan sekolah. Sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI. Pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Selanjutnya PP Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Selanjutnya PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Menggali model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Pendekatan substansi ajaran. Pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Dan ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syariah. B. Pendekatan proses pembelajaran agama. Pertama, studi implementasi kaidah 5 Taqawid al-Khama. Selanjutnya adalah metode tipologi agama. Bab kedua, bagaimana manusia bertuhan. Kita akan menjelaskan konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Kushaini dalam tafsirnya Lataif al-Isyirat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani yang baik mestinya. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Fitrah mukhalakiyah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osialisasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritualis. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan God spot dalam temporal pelipis. Yang keempat, kajian tentang somatic marker. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Filosofi Barat. Plato menggunakan dalil kosmologikal
bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas atau finite. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Kedua, Immanuel Kant menggunakan dalil moral yang bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Filosofi Islam, dalil al-inayah dan dalil ikhtira' al-Ibnu Rushd. Dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Quran surah Luqman ayat ke-20. Dan dalil ikhtira' mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Quran surah Al-Ghashiyah ayat 20. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat, menunjukkan bahwa roh adalah latiaf atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan roh, manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, roh-rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Quran surah Ar-Rum ayat 30, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena alam. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Definisi iman, secara etimologi, amana yu'minu imana yang berarti yakin atau percaya. Dan menurut terminologi, hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha terendah dan gaib, gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Kedua, berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara beriman kepada Allah. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum dan secara garis besar. Yang kedua bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai nama-nama yang baik yang terangkum dalam Asmaul Husna. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragami dalam dirinya memaksanya untuk tunduk dan tuntutan kesenangan jasmania. Oleh karena itu, dalam khasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs, al-amanah, bisu, an-nafsi al-wadi, dan an-nafsu al-mutmainnah. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'ada yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam suatu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizanul Amal, menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Dan kedua adalah kebahagiaan majasi, yaitu kebahagiaan yang hanya bersifat duniawi. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Imran 19 menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Quran surah Al-Hijr ayat 28, Quran surah An-Nisa ayat 1, Quran surah Fatih ayat 11, Quran surah Al-Hajj ayat 5, Quran surah Toha, dan tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan serta memperhatikan hak manusia. Fleksibel yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. 3. Lanjut, agama yang jauh dari kontradiksi. Quran surah An-Nisa ayat 82. Memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Quran surah Al-A'raf Quran ke-7 ayat ke-31. Alasan manusia harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup di dalam ketidakbahagiaan. Dengan beragama manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Dengan beragama manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Quran surah Al-Ma'arij ayat 20. Dan dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Sumber historis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan, namun penemuannya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Sumber filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan menundukkan diri di hadapan Tuhan melalui penyembahan atau ibadah. Karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang, orang-orang seperti ini tidak memiliki kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati lantaran pertanyaan-pertanyaan akan nasib masa depan mereka. Sebab ketundukan mereka membuat diri mereka dalam kondisi berserah kepada Allah. Keadaan demikian melahirkan perasaan senantiasa merasa bergantung kepadanya. Sumber psikologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sejalan dengan Al-Quran, manusia menurut psikologi adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mitisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tak dapat didekati kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci pula.
Sumber sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab ada dirinya. Manusia yang sebenarnya adalah wujud idaf yang sangat membutuhkan zat yang berwujud secara hakiki. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pedagogik, tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pedagogi berarti segala usaha pendidikan yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama, bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi pendidikan. Ilmu pendidikan, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat dalamnya dapat dijadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid universal. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan. Yang pertama al-amanah, yang berarti percaya. Mengapa seorang percaya dan dipercaya? Karena ia jujur. Kejujuran menyebabkan seorang dipercaya. Kedua al-adalah. Al-adalah secara etimologis artinya keadilan. Dan yang terakhir adalah al-huriyah, kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Al-Jasir mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Rasulullah SAW bersabda, yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Berikut hadis tersebut. Umar radhiyallahu anhu berkisah bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berrambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan diantara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islami." Maka Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar." Laki-laki itu kembali membenarkan laki-laki itu dan berkata, "Beritahu aku kepadaku tentang ihsan. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu kembali berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang kiamat." Nabi Muhammad menjawab, "Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang budak
yang ditanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat yang kurang hartanya berbaju compang-camping, dan ia mengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah. Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat setelah Nabi menjawab, berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, tahukah engkau siapakah laki-laki yang tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Muhammad menjawab, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. B. Alasan iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan membentuk ihsan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam dan ihsan kamil. Dalam perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitab Allah, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua membenarkan jawaban yang sama. Kalian percaya akan adanya Allah, kalian percaya akan adanya malaikat-malaikat, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya? Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Alasan iman, Islam dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rob, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa dan orang Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah. Orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwasa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermes. Untuk menyebut malaikat pun berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat atau angel. Akan tetapi orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Adakah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat? Dan seterusnya. Jika jawaban Anda sama dengan para mahasiswa yang telah terlebih dahulu mengikuti kuliah agama, berarti tidak ada seorang pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Semua pasti percaya akan adanya Tuhan, malaikat, dan seterusnya. Jika makna iman itu sekedar percaya, berarti semua manusia di dunia ini beriman. Karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat. Semua manusia percaya akan adanya rasul-rasul. Semua manusia percaya akan adanya hari kiamat, dan seterusnya. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil.
Pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis terhadap konsep insan kamil. Insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi Takeshita 2005 halaman 131 menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan dalam Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penentang agama, yang paling keras, zalim, dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih mempertuntuhkan hawa nafsunya, suka berkeluh kesah, dan struktur yang sebaik-baiknya mempunyai potensi bertuhan dan taat beragama. Tetapi faktor nafsu dan dunia menggelincirkannya ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak sekalipun. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang manusia, ternyata untuk dapat selamat kita harus mencapai derajat insan kamil. Untuk itu, kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama itu jasad, yang kedua hati nurani, yang ketiga roh, dan yang terakhir sir atau rasa. Membangun paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma Qur'ani secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan dari keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas dan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah. Dengan demikian, paradigma Qur'an adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Membangun paradigma Qur'ani. Dengan cara umat Islam harus berkomitmen tentang ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru lagi. Munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis norma Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori yang empiris dan rasional. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normativa filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam
yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Sakib Arsalan berpendapat dalam bukunya, Limaza ta'akhkhara al-muslimina wa taqaddama ghairuhum. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggikan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran Al-Quran Al-Islami murni, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala kehidupan. Untuk maju, umat Islam tidak perlu mengambil sekulerisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerisasi? Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Dua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Tiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, yang artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Empat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas, yang tentu saja tidak sekularistik. Nurholis Majid 2008 menyatakan bahwa
Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Ketiga, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Dan yang keempat, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islami bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya Tahaffutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qur'ani dalam pengembangan falsafah. Kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Sekian dari saya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.